wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lemes banget. Alhamdulillah baik. Ya, kita hari ini mau belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Sebelum belajar, ayo siapa yang mau pimpin doa? Pasti, oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita udah berdoa. Sekarang kita ada yang tahu gak kemarin kita belajar apa? Matematika. Ya, tentang apa? Tentang Persentase. Ya, pintar. Kemarin ada PR gak? Nggak ada. Sekarang kita buka tema 8 pembelajaran pertama. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, tanaman. Yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi semua kalangan. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama. Di halaman 2, buka halaman 2. Air merupakan salah satu unsur lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Untuk lebih memahami manfaat air, bacalah teks tersebut. Nah, itu ada apa? Ada bacaan ya. Perjuangan warga Grobogan mendapatkan air bersih. Nah, ini coba kalian bacanya ganti-gantian. 2 titik. Siapa dulu yang pertama? Pasti, oke. Ini judul baca. Iya. Perjuangan warga Grobogan mendapatkan air bersih. Para perempuan di Dusun Mojolegi, Desa Bandung Harjo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, harus bergulat untuk mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut karena para perempuan memang bertugas untuk memenuhi kebutuhan air, sementara laki-laki akan bekerja di sawah ataupun sebagai buruh. Selanjutnya siapa? Satu. Setiap musim kemarau, warga Dusun Mojolegi harus meluangkan waktu untuk mendapatkan air bersih dengan mengantri kurang lebih selama 2 hari. Itu pun hanya 2 jerigen yang isinya 20 liter. Sebenarnya setiap warga memiliki sumur, akan tetapi airnya selalu kering setiap musim kemarau. Ya, selanjutnya Mas Aidil. Meskipun ada sumur yang berisi air, mereka harus menempuh jarak 2 km untuk mendapatkan air sumur tersebut. Sekarang warga Dusun Mojolegi ini tidak perlu lagi merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena pemerintah desa Bandung Harjo sudah membentuk badan pengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi BPSPAMS. Selanjutnya pasti Sebagian besar warga sudah bergabung dalam BPSPAMS dengan membayar 1,4 juta yang bisa diangsur 352.000 per bulan karena BPSPAMS bekerja sama dengan Bank Kredit Kecamatan BKK setempat. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur bor yang memiliki debit air hingga
2.500 km. Kubik dengan kedalaman 10 hingga 80 meter. Rata-rata warga menghabiskan biaya 30.000 per bulannya untuk menjaga sumber air tersebut. Pemerintah meminta warga untuk tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Jadi ini ceritanya tentang apa? Perjuangan warga berlomba mendapatkan air bersih. Ya, di sana yang paling sulit mencari apa? Air bersih. Iya, pintar. Di desa mana? Di desa Ya, itu ada di daerah Bandung Harja. ya di Jawa Tengah. Nah, di sini ada soal. Lihat di halaman 3. Kamu telah membaca teks berjudul Perjuangan Warga Grobogan Mendapatkan Air Bersih pada kegiatan sebelumnya. Peristiwa apakah yang terjadi pada teks tersebut? Lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Nah, ini kan ada kotak-kotak ya. Itu namanya peta pikiran. Yang pertama, kotak pertama yang warna biru. Coba baca. Peristiwa apakah yang terjadi pada teks? Nah, itu nanti kalian jelasin di situ. Peristiwa apa tadi? Perjuangan warga Grobogan mendapatkan air bersih. Nah, di mana peristiwa tersebut? Di Bandung Harjo. Bandung Harjo. Iya. Bandung Harjo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Apa saja penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena penebangan pohon. Ya, pintar, kalau penebangan pohon sembarangan. Terus, apalagi? Karena musim kemarau. Pintar, karena musim kemarau. Nah, ini kalian catat di buku tulis, dikerjakan. Nanti Pak Marwah koreksi. Oke. Kerjakan. Tulis lah. Tulis. Kotaknya kan? Ini kotaknya namanya tadi apa? Peta pikiran. Pintar. Jawabannya yang panjang-panjang. Jangan dikasih kotak banyak gitu, nanti kalau jawabannya banyak. Ini atasnya ditulis. Ya, ditulis peristiwa apa yang terjadi pada teks.
selesai belum? Belum. Udah? Rasti udah. Belum, aku belum. Idea? Idea? Udah. Idea belum. Lagi. Oke, kita tungguin Idea. Udah? Coba sekarang siapa yang mau tunjukin hasil kerjaannya sambil dijelasin? Rasti nih cewek sendiri, jadi Rasti apa Rasti ya, Rasti ya. Dibaca aja maksudnya, dibaca. Coba tunjukin dulu. Nih punya Rasti peta konsepnya. Bisa dokter, Bos. Yang pertama, Peristiwa apa yang terjadi pada proyek perjuangan warga Jawa Barat mendapatkan air bersih? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Bandung Harjo, Kecamatan Tawang Harjo, Jombang, Jawa Tengah. Apa saja penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena musim kemarau dan penerbangan pohon sembarangan. ya pinter, bagus Rasti. Sekarang coba kita tunjukin pekerjaannya Fatur. Nih peta konsep yang Fatur buat. Yang seharusnya dikasih garis-garis. Ya. Ini udah bagus, cuma dikasih garis-garis. Nah, baca tuh. Jawabannya sama. Ini kecamatannya beda. Oh, bedanya Fatur sama Rasti Di ini tempatnya. menyebutkan ya kurang ada di tengah-tengah. Nah, ditambahin ya nanti. Oke, sekarang peta konsepnya ideal. Gue kurang rapi. Jelek. Ini kan juga bilang tulisan dokter. Grobogan, Jawa Tengah. Ya, udah bagus. Udah pintar semua, jawabannya udah benar ya. Berarti tadi saat membaca bersama semuanya menyimak. Kita lihat halaman selanjutnya. Mari berdiskusi. Air sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Salah satunya bagi kelangsungan hidup manusia. Dapatkah kamu menyebutkan fungsi dan manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi? Dapat atau tidak? Dapat. Bersama dengan temanmu, diskusikanlah mengenai fungsi dan manfaat air bagi makhluk hidup di bumi. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Karena ini hanya 3 orang, jadi ini masuk ke tugas individu. Jadi coba kalian kerjakan manfaat air bagi hewan, manfaat air bagi tumbuhan, dan manfaat air bagi manusia. Langsung di bukunya nggak apa-apa kan ini? Di sini? Boleh? Nah, oke, di sini aja. Langsung. Jangan sama jawabannya ya. Ya.
Ayo kerjain. Udah selesai Mas Fatur? Udah? Masih banyak. Iya, nggak apa-apa. Pasti kayaknya jawabannya panjang. Bagus sih. Tambahin lagi aja, masih ada kok waktunya. Udah? Semuanya udah selesai? Sekarang siapa yang berani untuk menjelaskan? Ayo, Fatur. Fatur bisa disebutin semua manfaat air. Manfaat air bagi hewan untuk minum dan mandi. Ya, Manfaat air bagi tumbuhan agar tumbuh subur dan agar menghasilkan bunga yang bagus. ya bagus. Manfaat air bagi manusia untuk mandi, makan, minum, masak, dan mencuci pakaian. Ya bagus. Selanjutnya siapa? Iya. Pasti. Ayo. Hewan membutuhkan air. Oh. Hewan membutuhkan air untuk diminum. Ya diminum. Manfaat air bagi tumbuhan untuk penyiraman tanaman karena kalau tidak disiram tumbuhan akan mati. Ya betul. Manusia membutuhkan air untuk mandi, memasak, mencuci, dan untuk dikonsumsi. Ya betul. Sekarang Aidil. Ayo. Manfaat air bagi hewan. Untuk makhluk hidup, untuk minum. Ya. Manfaat air bagi tumbuhan, untuk fotosintesis. Manfaat air bagi manusia, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian. Untuk mungkin Dan itu untuk mencuci piring. Ya betul. Nah dari semua jawabannya itu jawabannya benar semua.
manfaat air bagi hewan. Yang pertama untuk minum, terus untuk mandi. Oh, untuk makhluk hidup, ditinggali makhluk hidup. Ya, bisa seperti ikan, buaya, kura-kura, kuda nil gitu. Ya, bagus. Manfaat air bagi tumbuhan. Ini Fatur jawab agar tumbuh subur dan agar menghasilkan bunga yang bagus. Ideal untuk fotosintesis. Pasti oke. Jadi air bagi tumbuhan itu, jika kita menyiram tumbuhan, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah sama aja tumbuhan membuat makanannya sendiri. Nah, jika tumbuhan sudah mendapatkan makanan nih, dia akan menghasilkan buah. Dia akan tumbuh subur dan menghasilkan bunga yang bagus. Ini tadi apa? Nah, tadi kan pertama udah disebutkan untuk menyiram tanaman. Nah, selanjutnya manfaat air bagi manusia. Nah, ini manfaat air bagi manusia tuh banyak banget. Coba kalau kita hidup tanpa air, bisa atau enggak? Enggak bisa. Nah, tadi apa aja manfaatnya? Untuk mandi, memasak, minum, mencuci pakaian, mencuci piring. Semuanya yang kita lakukan sehari-hari akan membutuhkan air. Ya. Nah, setelah kita tadi baca perjuangan warga Grobogan, terus melengkapi peta konsep secara individu dan peta konsep yang manfaat air, di halaman 5 ada mari merenungkan. Yang pertama, apa saja yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Mengetahui tentang manfaat air. Ya, mengetahui tentang manfaat air. Terus, keterampilan apa yang dapat kamu kembangkan dari pembelajaran hari ini? Keterampilan. Tadi kita melakukan apa yang ini? Membaca, berganti-gantian. Lalu ini kalian apa ini? Menulis, ya, termasuk keterampilan. Yang ketiga, coba kamu renungkan tentang betapa pentingnya manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, itu yang tadi udah kita bahas sama-sama, bahwa manfaat air ini sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Ya, kita. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. belum sampai di situ. Jangan ditutup dulu bukunya. Nah, di bawah tuh ada gambar anak dengan orang tua. Coba dibaca, Fatur. Bersama dengan orang tuamu, diskusikanlah kegiatan-kegiatan dalam memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu. Tuliskan kegiatan-kegiatan tersebut dalam urutan peristiwa, misal dari pagi hari hingga malam hari. Nah, ada yang mau bertanya gak? Ini udah ngerti semua belum maksudnya apa? Udah, gimana? Coba jelasin, ayo. Mendiskusikan kegiatan yang memanfaatkan air. Iya, dari apa? Dari pagi sampai malam. Nah, misalnya kalau pagi kalian ngapain? Bangun tidur ngapain? Mandi pakai air, lalu minum pakai air, masak pakai air. Nah, itu nanti kalian diskusikan dengan orang tua. Dari kalian bangun tidur sampai mau tidur, itu kalian butuhin air buat apa aja ya? Ya, itu PR, jangan lupa. Catat dulu, nanti lupa lagi. Di sini tulis PR halaman 5. Dikumpulinnya saat kita belajar bersama lagi. Oke. Kirim aja. Nah, tunggu.
Besok kita lanjut ke halaman 6. Bentar ya. Nih. Jadi, belum, duduk dulu. Jadi Mbak Marwa punya reward. Reward ini pemberian hadiah gitu nanti. Nah ini tuh namanya kupon reward atau kupon bintang lah ya. Nah ini Mbak Marwa kasih buat siswa yang paling aktif di hari ini. Nah jadi nanti ini ditempelin di papan. Nanti ada papannya, ditempelin di papan. Jadi siapa yang nanti yang punya reward paling banyak nanti dapat hadiah. Jadi usahakan setiap pembelajaran itu harus selalu aktif. Nah hari ini yang dapat kupon reward siapa? Ayo. Jangan lemah. Rasti. Selamat. Yang lain harus semangat, oke? Jangan lemes-lemes. Iya. Mau pasal aja lah. Ya. Yang penting teman aku yang dapat. Kalau teman jangan dah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Siapa yang mau pimpin doa? Patut. Fatul, ayo. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa Mbak Hua. Assalamualaikum. Saya Fatur, sangat menyenangkan belajar bersama Mbak Marwa. Dan saya jadi mengerti persentase. Dah, terima kasih Mbak Marwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti. Menurut saya belajar dengan Mama Marwan sangat menyenangkan. Saya bisa mengerti tentang logis dan presentasi. Terima kasih Mama Marwan. Bye bye. Nama saya Aidil. Saya senang sekali belajar dengan Mbak Marwa. Saya mengerti bahasa Inggris dan TK. Bye bye.